Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1C1 ingin mempresentasikan proyek dari data mining kami. Kami mengambil proyek yaitu implementasi chatbot rekomendasi resep makanan tradisional Indonesia berbasis Telegram menggunakan NLP yang disusun oleh yang pertama Evalina Trisawanudia, yang kedua Revita Amelinda Fetiana, dan yang terakhir saya sendiri Airi David Pratmojo. Untuk latar belakangnya, karena Indonesia ini memiliki banyak sekali resep makanan kuliner tradisional, oleh karena itu kami menyediakan Dapur Nusantara AI ini yang terintegrasi oleh Telegram yang menggunakan algoritma TF-IDF dan efisiensi military. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana membangun chatbot berbasis NLP untuk memberikan rekomendasi resep makanan Indonesia. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode TF-IDF dalam proses pembuatan kata pada data resep makanan. Yang ketiga, bagaimana menghitung tingkat kemiripan antara input pengguna dan resep menggunakan metode efisiensi military. Yang terakhir dan keempat, bagaimana menentukan rekomendasi resepnya sesuai berdasarkan nama masakan maupun bahan yang dimiliki pengguna. Tujuan kami adalah yang pertama, mengembangkan chatbot rekomendasi resep masakan Indonesia berbasis NLP. Lalu yang kedua, mengimplementasikan metode TF-IDF untuk mempresentasikan data teks resep yang akan diubah menjadi numerik. Yang ketiga, menerapkan metode efisiensi military untuk menentukan tingkat kemiripan antara input pengguna dan data resep. Yang keempat, memberikan resep yang relevan berdasarkan nama masakan ataupun bahan makanan yang dimiliki pengguna. Dan manfaatnya untuk user atau pengguna, yang pertama mempermudah pengguna untuk menemukan resep berdasarkan bahan makanan yang tersedia. Yang kedua, membantu dan menghemat waktu dalam mencari resep yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan alternatif menu masakan Indonesia yang beragam. Untuk pengembang, yang pertama menjadi implementasi penerapan NLP pada sistem chatbot. Lalu yang kedua, menambah pengalaman dalam mengembangkan sistem rekomendasi berbasis TF-IDF dan efisiensi military. Bagi bidang akademik, untuk bisa menjadi referensi dalam pengembangan penelitian mengenai chatbot, sistem rekomendasi, dan NLP. Lalu yang kedua, memberikan contoh implementasi metode TF-IDF dan efisiensi military pada bidang kuliner berbasis teks. Lalu untuk bab 2-nya, deskripsinya, kita menggunakan Python untuk datanya dan trainingnya dan pre-processingnya, yaitu kita juga menggunakan scikit-learn untuk implementasi metode TF-IDF dan efisiensi military, serta pandas untuk pengelolaan datanya. Untuk dataset yang digunakan, yaitu ada di sini resep SLS ini. Yang pertama itu ada atribut dan keterangan. Lalu untuk input dan outputnya akan dijelaskan terakhir-terakhir untuk lebih detailnya. Dan untuk reprocessingnya kita menggunakan scaffolding, yaitu untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua, biar bot ini tahu, biar tidak bingung. Lalu yang kedua, normalisasi singkatan, mengubah singkatan daerah seperti NTB menjadi Nusa Tenggara Barat dan NTT menjadi Nusa Tenggara Timur. Lalu penghapusan kata tidak penting yang berfungsi sebagai menghilangkan kata-kata yang tidak relevan agar pencarian di query itu lebih mudah. Dan tokenisasi, yaitu misalkan input bahan berdasarkan tanda koma. Dan outputnya nanti akan dijelaskan
di akhir-akhir untuk lebih jelasnya. Untuk preprocessingnya ini ada tape holding, trimming, normalisasi singkatan, penghapusan stop word. Dan untuk perhitungan skornya, kita menggabungkan proses military, yaitu bobotnya 0,7 dengan ingredient max score yang berbobot 0,7, serta memberikan bonus 1,2 kali jika bahan utama ditemukan. Dan untuk pemeringkatannya mengkonversi skor akhir menjadi rating skala 1 sampai 10 dan memfilter set dengan rating kurang dari lebih dari 5 dan mengurutkan secara descending. Dan untuk struktur proyeknya itu seperti ini. Ada datanya, modelnya, dan servisnya, dan ada util yang dipakai, dan juga ada konfliknya. Konflik yang berfungsi sebagai penyambung dari Telegram itu sendiri. Mungkin sekian dan bisa dilanjutkan untuk teman saya untuk pengimplementasian chatbotnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil codingan dari project yang kami buat, yaitu yang pertama ke config.python. Bisa diarahkan kursornya. Nah, di config.python ini tujuannya yaitu sama seperti yang dijelaskan tadi oleh Ario untuk menyimpan token Telegram bot. Yang mana ini menjadi penghubung antara API token Telegram bot yang diperoleh dari bootfather. Terus yang kedua selanjutnya ada bot Python. Nah, di sini di bot Python ini fungsi utamanya untuk menjalankan chatbot di dalam file bot.python ini kita melakukan proses pembuatan aplikasi menggunakan application builder yang mana itu didaftarkan ke beberapa handler seperti start dan juga help dan juga handler ini juga untuk menerima pesan dari pengguna. Setelah seluruh handler ditambahkan, bot akan dijalankan dengan fungsi run polling, yang mana akan membuat chatbot selalu menunggu pesan masuk dari Telegram. Terus selanjutnya ada Excel loader. Excel loader. Excel loader.python. Ada. Di utils. Sudah? Di utils. Nah, di Excel loader ini berfungsi buat membaca dataset yang disimpan di file Excel menggunakan library pandas. Itu import pandas as pd. Terus ke bagian text pre-processing, text processing.py. Lah, di text processing ini, modul ini kita memproses data teks yang mana itu mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dan dengan fungsi case folding dan juga menghapus karakter yang tidak diperlukan dan juga melakukan pemisahan kata tokenizing yang mana tujuannya agar pencarian bahan baku
pencarian bahan makanan itu bisa menjadi lebih akurat. Lalu selanjutnya ada di search recipe, searchrecipe.py, searchrecipe.py. Di service, di service. Bawahnya recommendation. Nah, di service di, di search recipe ini file ini tugasnya untuk mencari resep bahan yang dimasukkan oleh pengguna, seperti contohnya nanti ada ayam, telur, itu maka akan muncul menu yang menggunakan kedua resep itu. Lalu sistem akan membandingkan bahan yang akan diinput dengan data bahan yang ada di dataset dan memilih resep yang memiliki kecocokan yang paling dekat. Terus di bagian recommendation.python. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk ini merupakan sistem inti dari sistem rekomendasi yang kita buat, yaitu program ini menerima daftar bahan dari pengguna, lalu diprocessing terhadap input tersebut. Lalu sistem akan menghitung tingkat kecocokan dari setiap resep yang dimasukkan, yang ada di dataset berdasarkan jumlah bahan yang sesuai. Setelah mempunyai nilai kecocokan yang tinggi, maka resep yang dipilih akan dimunculkan ke dalam pesanan. Terus di message handler, di message handler. Di handlers. Di handlers. Itu klik lagi sing atas sih. Nah, itu message handler. Bukan itu. Yang bawahnya help nah itu. Lah di message handler ini bertugas buat menerima setiap pesan yang dikirim pengguna dari Telegram. Lalu pesan itu akan diteruskan ke dalam modul rekomendasi biar diproses dan hasil rekomendasi akan dikirim sebagai balasan dari chatbot tersebut. Lalu ada start handler dan juga help handler, yang mana di situ bisa dilihat kalau di start itu mengirimkan perintah start, yang mana sistem akan menampilkan pesan pembuka yang berisi informasi singkat mengenai fungsi chatbot yang digunakan dan juga cara penggunaannya. Lalu di help ini perintah untuk menampilkan petunjuk penggunaan, yang mana pengguna itu tahu format input yang benar. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan lebih lanjut untuk hasil codingannya, yaitu langsung masuk ke bot Telegramnya. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan dapur Nusantara AI, yaitu chatbot yang kita bangun. Pertama, kita klik start untuk memulai.
Nah, di sini ada informasi berupa kita bisa cari berdasarkan bahan yang dimiliki, nama resep yang ingin kita telusuri, ataupun daerah asal resep yang ingin kita telusuri. Pertama, kita coba berdasarkan bahan yang kita miliki, misalnya cabai dan ayam. Nah, di sini chatbot sedang menganalisis resep untuk mencari resep yang sesuai bahan yang kita miliki tersebut. Nah, di sini ada 5 rekomendasi berdasarkan nama-nama resepnya, ratingnya berdasarkan bahannya yang sesuai, dan asal daerahnya. Untuk lebih detailnya kita bisa ketik 1, 2, 3, 4, atau 5 berdasarkan nama resep tersebut. Misalnya, resep nomor 1 sambal uyah serai tapia Bali, dari Bali kita ketik 1 untuk detailnya. Nah, di detailnya kita bisa lihat bahan dan cara membuat resep tersebut. Kemudian kita bisa cari berdasarkan nama resep, misalnya resep rica-rica. Nah, di sini ada 5 resep rica-rica. Ada rica-rica ayam dari Sulawesi Utara, rica-rica telur daun jeruk dari Sulawesi Utara, ayam woku-woku rica-rica dari Sulawesi Utara, rica-rica tongkol dari Sulawesi Utara, dan rica-rica daging sapi dari Sulawesi Utara. Misalnya kita ingin cari resep lain selain 5 ini, kita bisa ketik apakah ada resep lain. Nah, di sini ada ayam woku rica-rica khas Manado, ayam woku rica-rica, ayam rica-rica Manado, ayam woku, dan filet tuna rica-rica. Nah, kita bisa coba ketik 5 untuk detail filet tuna rica-rica. Yang terakhir, kita bisa cari berdasarkan nama daerahnya, misalnya resep makanan Kalimantan. Nah, di sini ada resep makanan yang berasal dari Kalimantan. Ada pepes kembung Banjar dari Kalimantan Selatan, nasi kuning dan telur masak habang khas Kalimantan Selatan, gangan asam patin sayur asam Banjar, rawon Banjarmasin, dan nasi kuning lauk ayam plus hintalu masak habang ala Mama Kalimantan Selatan. Di sini kita juga bisa lihat detailnya, misalnya 1, 2, 3, atau 4, 5. Kita ketik 4 untuk detailnya. 1 untuk detail 1 misalnya ya. Ini ada pepes kembung Banjar, ada asal daerahnya, bahan dan cara membuat secara detailnya. Untuk nomor 4 rawon Banjarmasin juga sama, ada asal, bahan, dan cara membuatnya. Jadi jika ingin melihat detailnya bisa ketik angka 1, 2, 3, atau 4, 5. Sekian dari kami, berikut demo yang sudah kami sampaikan dan laporan yang sudah disampaikan teman saya beserta penjelasan coding yang telah kita bangun untuk membangun chatbot Dapur Nusantara AI. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.